Mulailah, Ben. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan perkuliahan pada pagi hari ini. Di sini pada minggu ini kita sudah memasuki materi tentang teknik dasar tendangan pada pencaksilat. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, di sini Bapak akan membacakan rencana perkuliahan pada minggu ini. Silakan Saudari Desi untuk share screen. Host one. Sudah, Des. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Trans Madang Suku 3 dalam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas semester 1 ganjil, materi tentang teknik dasar pembelajaran bela diri pencaksilat. Kompetensi yang harus kita peroleh yaitu kompetensi inti, menerima, menjalankan, dan menghargai, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara berdasarkan rasa ingin tentang dirinya. Kemudian yang ketiga, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas. Lanjut, Desi. Kompetensi dasar dan indikator penyampaian kompetensi. Yang pertama yaitu memahami materi dan teori teknik dasar tendangan pada pencaksilat. Kemudian mempraktekkan berbagai jenis teknik dasar tendangan pada pencaksilat. Lanjut. Terus. Tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran yaitu siswa menyimak informasi dan peragaan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran dan peragaan materi tentang teknik dasar tendangan pada pencaksilat. Yang kedua, siswa mempraktikkan secara berulang berbagai jenis teknik tendangan pada olahraga pencaksilat. Yang ketiga, hasil belajar siswa dinilai selama proses dan di akhir pembelajaran. Langsung dalam pembelajaran. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang harus guru harus menanyakan kabar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, kemudian kelas dilanjutkan dengan doa, menaikkan materi, guru mengajukan pertanyaan, memberikan gambaran, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam materi tendangan dalam pencaksilat. Lanjut.
Oke, hal pertama, hal penting yang perlu kita ketahui yaitu pengertian pencak silat. Pencak silat itu merupakan seni bela diri tradisional yang menjadi budaya Indonesia. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Pencak silat adalah gerakan keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan pencak silat tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal luas di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Lanjut. Teknik dasar tendangan pada pencak silat. Salah satu teknik dasar dalam pencak silat adalah keterampilan melakukan serangan dan dengan tendangan. Tendangan dalam olahraga pencak silat adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghadapi lawan dengan situasi jarak jauh. Teknik tendangan dalam pencak silat dilakukan dengan tungkai kaki dalam melakukan serangan. Teknik tendangan atau serangan kaki dalam pencak silat bisa dilakukan dengan menggunakan bagian tulang kering, telapak kaki, serta lutut. Ini merupakan jenis-jenis tendangan atau teknik tendangan pada pencak silat. Yang pertama yaitu teknik tendangan lurus. Gerakan ini, gerakan teknik tendangan lurus, gerakan yang diawali dengan meluruskan tungkai hingga ujung kaki menuju sasaran dalam pencak silat. Pencak silat merupakan bentuk dari teknik tendangan lurus. Adapun bagian kaki mengenai lawan saat menendang adalah pangkai bagian dalam jari-jari kaki. Ketika melakukan tendangan lurus, posisi badan menghadap ke lawan. Tendangan lurus dapat juga disebut dengan tendangan depan. Tendangan lurus adalah tendangan dengan lintasan lurus ke depan. Target dari tendangan ini adalah perut atau kemaluan lawan. Dan tendangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh. Teknik tendangan lurus memiliki beberapa langkah-langkah atau cara melakukannya. Yang pertama yaitu sikap kaki kuda-kuda kiri, tendangan kaki kanan ke depan, dan hentakan kaki sejajar dengan bahu. Lalu kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Lanjut. Teknik yang kedua yaitu teknik tendangan sabit. Dalam pencak silat, tendangan sabit adalah tendangan dengan lintasan kaki melengkung atau membentuk lintasan seperti sabit. Tendangan sabit juga disebut dengan tendangan melingkar. Sasaran yang dituju dengan menggunakan teknik tendangan sabit adalah arah perut. Cara melakukan tendangan sabit atau teknik atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan tendangan sabit. Yang pertama yaitu sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. Tendangan kaki kanan ke depan dengan hentakan punggung kaki. Kemudian kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Lanjut. Yang ketiga yaitu teknik tendangan T. Teknik ini merupakan masuk sebagai teknik atau jenis-jenis teknik tendangan dalam pencak silat. Teknik tendangan T merupakan jenis tendangan yang diperagakan posisi tubuh menyamping dan lintasan tendangan lurus ke samping. Bagian kaki yang digunakan adalah bagian tajam telapak kaki dan tumit. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Tendangan ini memerlukan kekuatan paha dan betis. Bagian kaki yang digunakan untuk menyerang yaitu bagian tumit dan telapak kaki. Variasi dalam pelaksanaannya yaitu ada T gantung, T jepret, dan T lompat. Langkah-langkah dan cara melakukannya yaitu yang pertama sikap kaki kuda-kuda kiri. Kemudian
tendangkan kaki kanan dari samping ke depan dan hentakan telapak kaki. Lalu kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Sebelum Bapak bahas mengenai teknik tendangan belakang, apakah anak-anak sudah memahami atau belum? Mungkin bisa Bapak ulang dari ketiga teknik yang sudah Bapak jelaskan tadi. Atau langsung saja kita lanjutkan untuk membahas teknik yang keempat. Bagaimana, anak-anak? Lanjut, Pak. Oke, baiklah, terima kasih. Kita lanjut pada teknik tendangan yang keempat, yaitu tendangan belakang. Tendangan belakang merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan sikap tubuh membelakangi lawan dengan perkenaan pada telapak kaki atau tumit. Sasaran yang dituju dengan menggunakan tendangan belakang adalah perut lawan dan sasaran kepala. Dalam pencak silat, ketika lawan melangkah maju untuk menyerang, lakukan tendangan belakang. Gerakan ini merupakan pengembangan taktik melakukan serangan pendahuluan. Adapun cara-cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan teknik tendangan belakang. Yang pertama, sikap kuda-kuda depan tepat, kemudian melangkah dengan salah satu kaki dan putar tubuh 180 derajat. Kemudian tubuh dibungkukkan dan tumpukan kedua tangan di lantai selebar bahu. Lalu tendangkan kaki ke belakang dengan bagian tumit atau telapak kaki dengan sasaran yang dituju. Lanjut. Ya, teknik yang kelima ini merupakan teknik terakhir, teknik tendangan dalam olahraga pencaksilat, yaitu teknik tendangan jejak. Tendangan jejak atau bisa disebut dengan tendangan gejos, dilakukan dengan mengangkat lutut setinggi mungkin, posisi tubuh tegak dan lintasan lurus ke depan. Sasaran tendangan ini adalah perut lawan. Adapun cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukannya, yang pertama yaitu berdiri dengan salah satu kaki dijadikan tumpuan, kemudian dua kaki diangkat setinggi mungkin dengan lutut ditekuk. Yang ketiga, tendangkan kaki ke kanan, ke lawan, dan hentakkan telapak kaki. Kemudian kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Oke, itu saja materi yang dapat kita pelajari. Mungkin ada yang kurang jelas atau kurang tersampaikan kepada murid-murid sekalian atau anak-anak sekalian, mungkin bisa ditanyakan. Ya, mungkin sebelum menanyakan yang kurang jelas, Bapak di sini akan menampilkan sebuah referensi video pembelajaran teknik tendangan dasar dalam pencaksilat. Silakan Desi untuk menampilkan videonya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu teknik serangan dalam pencaksilat, yaitu teknik tendangan. Tendangan adalah teknik serangan dalam pencaksilat menggunakan kaki. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik tendangan yang ada dalam pencaksilat. Di antaranya, tendangan lurus, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Yang pertama, tendangan lurus.
Tendangan lurus adalah tendangan yang dilakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus yaitu gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, angkat kaki belakang sejajar paha. Kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan depan. Selanjutnya, tendangan samping. Tendangan samping adalah tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Cara melakukan tendangan samping yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki yang berada di belakang ditendangkan ke samping dengan perkenaan pada punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan samping. Selanjutnya, tendangan melingkar. Tendangan melingkar adalah tendangan yang dilakukan dengan memutar badan. Cara melakukan tendangan melingkar yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, putar badan, kemudian tendangkan kaki yang berada di belakang. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian telapak kaki. Posisi tangan menyeimbangkan gerak tendangan agar tubuh tidak terjatuh. Berikut ini adalah contoh tendangan melingkar. Dia langsung ke praktek-praktek tendangannya aja deh. Selanjutnya, tendangan T. Disebut tendangan T karena posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping yang dilakukan dengan melakukan entakan pada telapak kaki. Cara melakukan tendangan T yaitu gerakan diawali dengan sikap kuda-kuda depan. Kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan T. Mungkin itu saja referensi video yang bisa Bapak tampilkan. Semoga bisa bermanfaat atau dapat dipahami kepada anak-anak sekalian. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau masih kurang paham bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada bisa lanjut kepada yang lain
lanjut kepada yang lain mungkin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian pengajaran pembelajaran tentang teknik dasar tendangan pencak silat. Jika nanti masih ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Bapak melalui via WA atau media sosial lainnya. Demikianlah pembelajaran yang bisa atau materi yang bisa Bapak ajarkan. Semoga bermanfaat ke depannya dan menjadikan ilmu ini sebagai pengetahuan yang baik ke depannya untuk mengajarkan pada anak-anak yang lain. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.